Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Ya, kali ini kita masuk ke part yang kedua. Kita lanjut pembahasan soal yang sudah saya berikan di tryout beberapa waktu lalu. Yuk, kita langsung ke soalnya. Nomor 11. Dampak yang timbul dari implementasi wawasan Nusantara di dalam kehidupan politik adalah yang mana? A. B, C, D, atau E? Betul, yaitu menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Kenapa bukan yang A? Ya tidak mungkin pemerintahan yang berjalan secara absolut dan mandiri itu merupakan implementasi WANUS atau wawasan Nusantara, karena justru itu mensimbolkan bahwa pemerintah itu terlalu overpower. Lanjut, nomor 12. Ancaman terhadap suatu ataupun satu pulau menjadi ancaman bagi seluruh wilayah. Nah, itu perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan di bidang apa kira-kira? Betul, di bidang pertahanan dan keamanan. Lanjut, nomor 13. Setiap warga negara berhak mendapatkan hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan sebagainya. Nah, pernyataan itu salah satu implementasi dari sifat hak asasi manusia di bidang apa kira-kira? Atau sifat hak yang mana? Betul, di sifat universal. Kenapa begitu? Karena kalau utuh artinya kita tidak bisa membagikan setiap hak-hak yang kita punya kepada orang lain. Tapi di sini ada kata kuncinya, yaitu setiap warga negara. Artinya semua orang itu punya, sehingga itu termasuk dalam sifat HAM universal. Lanjut, 14. Perwujudan atau pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Itu pengertian nilai Pancasila apa? Nilai Pancasila yang mana? Tadi di part pertama sudah saya bahas. Yang mana? Betul, nilai praksis. Lanjut, 15. Sebelum masuk 15, ingetin, nilai ideal berarti yang pernah sering kalian dengar, yaitu sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, dan sebagainya. Kalau nilai instrumental itu ada di dalam Undang-Undang Dasar tuh nilai-nilai Pancasilanya. Kalau praksis, implementasi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, nomor 15. Tragedi kematian Marsinah. Nah, itu merupakan pelanggaran HAM. Sehingga apa sih alasannya kenapa masuk pelanggaran HAM? Emang dia ke dalam jenis apa tuh pelanggaran HAM? Apakah perang, agresi, genosida, invasi, atau kejahatan terhadap kemanusiaan? Betul, kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena kejahatan terhadap kemanusiaan itu ada apa aja? Pembunuhan, penculikan, dan sebagainya ya. Kalau genosida artinya menghilangkan atau membasmi satu kelompok atau satu golongan. Lanjut, nomor 16. Kelewat, sorry. Manakah yang termasuk arti dari nilai Pancasila dinilai instrumental? Ayo, kira-kira yang mana masih ingat? Apakah A, B, C, D, atau E? Yang A, yuk kita lihat. Berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusi yang terdapat dalam undang-undang. Bener nggak di dalam undang-undang? Betul nggak? Salah, karena bukan di dalam undang-undang. Lanjut, berkaitan dengan hakikat sila Pancasila. Ya benar, tapi bukan itu maksudnya. Realisasi dari ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam sikap tindakan sehari-hari. Ini artinya apa? Ini mah nilai praksis. Senantiasa berkembang selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan. Ini mah bukan nilai instrumental. Berarti yang berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai Perda.
atau peraturan daerah. Lanjut ke soal nomor 17. Karakteristik utama yang menggambarkan demokrasi Pancasila terdapat dalam sila keberapa? Demokrasi ada di sila keberapa? 1, 2, 3, 4, atau 5? Ya, tentu di sila keempat. Karena mencerminkan nilai musyawarah. Sama aja nilai-nilai demokrasi Pancasila. Lanjut, berikut ini yang merupakan contoh perilaku yang membangun demokrasi. Apakah melakukan perubahan secara damai, berpendapat untuk kepentingan kelompoknya aja, menuntut agar haknya dipenuhi, gak mau melaksanakan kewajiban, atau tidak menghargai pendapat orang lain? Betul, melakukan perubahan secara damai, tidak gerasak kerusuk main hakim sendiri. Itu namanya demokrasi. Lanjut nomor 19. Nah, ini ada sebuah diskusi kelompok, ada seseorang yang tidak terima pendapat yang dikemukakan sama orang lain. Itu merupakan pengingkaran terhadap nilai demokrasi. Berupa apa nilai demokrasi yang mana nih? Apakah kebebasan berkelompok, gotong royong, kesetaraan gender, persamaan hukum, atau kebebasan menyatakan pendapat? Tentu menyatakan pendapat. Berikutnya 20. Ditinjau dari segi waktu, sejarah budaya demokrasi Indonesia pada tahun 1959 sampai 1966, sebelum munculnya masa Orde Baru, atau di akhir-akhir Orde Lama, kita menganut demokrasi terpimpin. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak. Itulah pembahasan soal untuk di part yang kedua. Selanjutnya nanti kita bahas lagi di part yang ketiga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.